Menteri Pertahanan Syarif Samsudin melantik sejumlah staf khusus, salah satunya adalah selebritas Deddy Corbuzier. Pelantikan ini diungkapkan Syafri melalui akun Instagram resminya. Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga memberikan anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan. Syafri menegaskan pengangkatan staf sus ini merupakan bagian dari kolaborasi strategis untuk menjaga kedaulatan negara. Ia juga berharap amanah baru ini mampu melahirkan inovasi dan kebijakan untuk memperkokoh pertahanan nasional. Selain Deddy Corbuzier, nama lain yang dilantik sebagai staf sus adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya. Wah, katanya efisiensi anggaran, tapi staf khusus Menhan malah ditambah. Dalam rilis resmi Kemenhan disebutkan ada 5 staf khusus dan 1 asisten khusus yang dilantik, Bunga. Iya betul sekali Anne, padahal ya ini kabinet Merah Putih sendiri ini kan sebetulnya sudah termasuk kabinet yang gendut. Ya karena sudah banyak kementerian yang dipecah, artinya stafnya ini juga harus double dibandingkan dengan kabinet yang sebelumnya. Iya, Bunga, sehingga rakyat tentunya ya sebagai pembayar pajak yang taat bertanya-tanya dong ya, urgensinya seperti apa menempatkan seorang Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Seperti apa pula ini harus dipertanyakan adalah kapabilitas yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan dari seorang Deddy Corbuzier sehingga pengangkatan ini diperlukan ya Ana ya. Iya, Bunga, tentunya pemerintah harus menjelaskan dong ya ke rakyat. Kalau terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan sebenarnya berpotensi menciptakan keresahan di masyarakat. Lalu nantinya malah akan membentuk distrust pada pemerintah, Bunga. Tentunya ini juga perlu diantisipasi ya Ana. Kita sudah melihat nih seperti apa negara-negara yang pemerintahannya kehilangan kepercayaan rakyat. Nah ini kita tidak boleh sampai menuju ke arah sana. Betul sekali, Bunga, maka itu pemerintah mungkin bisa lebih komunikatif ya untuk bisa menjelaskan keperluan dari penambahan staf ini dengan serinci-rincinya, Bunga. Dan selanjutnya kita ke informasi lainnya, ini masih dalam negeri yang tentunya tidak kalah menarik dengan informasi sebelumnya. Pemerintah berencana membangun sekolah unggulan sebagai salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah telah menganggarkan sebesar 121 triliun rupiah dalam APBN untuk program Quick Win. Dari 7 program Quick Win, salah satunya adalah pembangunan sekolah unggulan dengan dana sebesar 2 triliun rupiah. Anggaran itu diambil dari anggaran belanja non-kementerian, lembaga. Sri Mulyani mengatakan anggaran non-kementerian lembaga memang diperbesar untuk fleksibilitas kebutuhan belanja. Sri Mulyani menjelaskan sekolah unggulan yang dibangun akan memberikan kesempatan kepada anak-anak di Indonesia untuk memiliki kualitas lebih baik. Nah, Bunga, kalau menurut kamu sendiri perlu nggak sih sebenarnya mendirikan sekolah unggulan? Atau mungkin yang lebih penting ini adalah memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia? Ya betul Anneke, karena sebetulnya faktanya ya pemirsa masih banyak anak-anak di daerah yang masih sangat disayangkan belum dapat mengakses pendidikan. Entah karena fasilitas pendidikannya yang belum tersedia atau karena memang kondisi ekonominya yang tidak mampu sehingga anak-anak di daerah ini tidak bisa mengakses pendidikan. Ini sayang sekali. Iya, Bunga, miris sekali ya. Lagi pula kalau dipikir-pikir, kalau memang bikin sekolah unggulan baru, ini kan butuh anggaran yang lebih besar. Kenapa tidak diperbaiki saja fasilitas pendidikan yang sudah ada supaya kualitasnya ini juga bisa setara baik di kota besar maupun di daerah terpencil sekalipun. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal begitu ya, Bunga? Ya ini agree banget nih Anneke. Apalagi kalau kita kembali lagi soal anggaran. Anggaran ini kan harus benar-benar apa ya, dihemat begitu, harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai ada ketimpangan pengetahuan pada anak yang berada di kota-kota besar dan juga pelosok. Ini sayang sekali kalau mereka tidak bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama baiknya. Dan ini ya kalau ngomong-ngomong soal anggaran lagi nih anak, informasi selanjutnya kayaknya relate banget nih dengan isu penghematan anggaran negara, Anneke. Iya, betul sekali, dan kali ini bukan dari domestik tapi dari kabar mancanegara. Iya. Pemerintah Vietnam melakukan reformasi struktural besar-besaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 demi menghemat anggaran pemerintahannya. Langkah ini diperkirakan menghemat anggaran negara hingga 4,5 dolar Amerika Serikat atau setara 72,5 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Meski demikian, pemerintah Vietnam diketahui juga harus menyiapkan anggaran lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 80 triliun rupiah untuk pesangon dan pensiun dini para pegawai yang terdampak.
Rencana efisiensi anggaran ini diketahui akan diajukan ke parlemen dalam waktu dekat dan menuai pro dan kontra, terutama di kalangan pekerja sektor publik yang terancam kehilangan pekerjaan. Menteri Keamanan Publik pemimpin tertinggi Vietnam To Lam menegaskan reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten. Kebijakan efisiensi anggaran ini tak hanya berdampak pada kementerian, tetapi juga lembaga penyiaran, kepolisian, dan militer. Sekitar 100.000 pegawai diperkirakan akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Wah, ini ternyata bukan cuman pemerintah Indonesia aja ya, Anneke, yang sedang mengencangkan ikat pinggangnya nih. Ternyata Vietnam juga sedang efisiensi anggaran. Iya Bunga, tidak hanya di ASEAN loh, Iya. Amerika saja yang katanya ekonomi nomor 1 di dunia atau superpower, sekarang di bawah Presiden Trump juga akan memangkas tenaga kerja federal. Jadi memang ini lumayan merata ya, mungkin di seluruh Iya. dunia ini sedang mengencangkan ikat pinggang. Betul sekali, tapi pertanyaannya, kalau Vietnam berani pangkas jumlah kementerian demi penghematan, nah apakah Prabowo berani pangkas jumlah kementeriannya yang sudah kayaknya kok agak gendut gitu ya? Wah, kalau itu mungkin agak sulit ya, Bunga. Prabowo kan juga sudah meminta kementerian dan lembaga hemat anggaran. Dari 48 kementerian dan lembaga, hanya 17 yang tidak kena pemangkasan anggaran. Kalau berkaca dari Vietnam, penghematannya itu sebetulnya besar banget loh, Anneke, di mana pangkas 8 kementerian bisa hemat 72 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar. Iya besar sih Bunga, tapi tidak sesederhana itu. Kalau kementerian dipangkas malah jadi PR lagi mungkin di dalam negeri. Ganti lagi nomenklaturnya, ganti lagi struktur organisasinya. Artinya banyak yang harus diganti. Apalagi kita tahu dari kementerian-kementerian di kabinet sebelumnya ini kan banyak yang sudah dipecah juga. Begitu. Betul. Artinya kalau dipangkas yang sudah disiapkan untuk kementerian yang baru dipecah ini harus diganti lagi, harus dihapus lagi begitu. Jadi ini nanti staf yang bekerja di kementeriannya juga bingung begitu gimana Start lagi dari selanjutnya. awal. Iya, tapi apakah memang ini sesuai sejalan dengan misi untuk efisiensi anggaran? Ya, kita serahkan kembali ke presiden seperti apa. Betul, tapi kalau dilihat-lihat dari kondisi di Vietnam ini sebetulnya agak mirip-mirip nih ya, seperti yang terjadi di Indonesia. Penghematan anggaran berdampak bukan cuma pada anggaran kementerian dan lembaga, bahkan skema pensiun PNS, TNI, Polri ini juga ikut diubah skemanya. Ya, ini lagi viral nih Bunga. Banyak pegawai lembaga penyiaran seperti TVRI dan RRI yang kena PHK karena pemangkasan anggaran ini. Nah, kasihan kan, mereka kan juga sebetulnya punya keluarga yang harus diberi nafkah. Nah, ini kalau berakhir PHK, bikin sedih nih Anneke. Iya, tapi ya sudahlah ya kita percayakan saja hak sepenuhnya Presiden Prabowo Subianto untuk melihat kira-kira efektif nggak sih ini kabinet yang dibentuknya, dan tentunya Menteri Keuangan ya kita harapkan juga bisa bagaimana caranya mengolah keuangan negara dengan budget yang mungkin tidak terlalu besar untuk bisa mencukupi program-program dan juga kementerian kita yang jumlahnya banyak ini. Kita harus optimistis, ekonomi Indonesia juga bisa tetap positif bahkan bisa menyalip negara tetangga seperti Vietnam misalnya begitu ya.